Cuan Troopers, saya Olivia Louis. Selamat datang di S-Talk. Kamu cari perusahaan untuk investasi jangka panjang? Kamu harus tahu 4 metode ini. Yang pertama adalah meaning. Know what you own what you know. Jangan beli kucing dalam karung. Kamu harus pelajarin perusahaan tersebut bergerak di bidang apa. Dan ingat, jangan cuma cek masa lalunya, tapi harus cari tahu kira-kira perusahaan tersebut masih punya prospek jangka panjang atau enggak. Yang kedua adalah mode. Mode ini apakah perusahaan yang kamu incer punya keunggulan dibanding kompetitornya. Contoh keunggulan yang pertama adalah intangible asset, misalnya kekuatan brand. Kalau kamu datang ke restoran, kamu pesan mineral water, kamu bilang pesen aqua. Walaupun sebenarnya restoran tersebut belum tentu loh jualannya aqua. Intangible asset yang berikutnya adalah hak paten atau izin eksklusif. Misalnya kalau kamu tahu ada emiten POWR yang memiliki izin usaha ketenagalistrikan umum di kawasan industri. Jadi, nggak ada perusahaan lain yang boleh menyalurkan listrik kecuali POWR. Selanjutnya adalah efficient scale, di mana perusahaan mampu memproduksi produknya secara massal sehingga bisa menghasilkan gross profit margin yang tinggi. Contoh sahamnya seperti HMSP dan juga DLTA. Selanjutnya ada juga network effect. Jadi ini adalah perusahaan yang punya jaringan luas dan merata hampir di seluruh Indonesia. Contohnya seperti Alfamart, Indomart, menara-menaranya TOWR, dan juga bengkel-bengkel yang dipunya oleh Auto. Yang ketiga adalah manajemen. Perusahaan harus punya good governance corporate yang baik. Kalau kita investasi jangka panjang, kita percayain uang kita di sebuah perusahaan. Kalau misalnya perusahaan dipimpin oleh orang-orang yang gak kredibel dan gak bisa kita percaya, tentu gak bagus kan? Nah makanya aku akan kasih ciri-ciri perusahaan yang punya GCG yang baik. Yang pertama, kamu harus cek apakah orang-orang di dalam manajemennya pernah punya kasus korupsi. Yang kedua, apakah perusahaan pernah terlambat membayar pajak atau bahkan nggak bayar pajak sama sekali. Cari juga perusahaan yang punya auditor independen. Lalu lihat apakah perusahaan selalu tepat waktu menyampaikan laporan keuangannya kepada publik. Dan tentunya kita perlu tahu apakah perusahaan punya track record, pernah memanipulasi laporan keuangan, atau tidak transparan dalam memakai uangnya dari hasil IPO atau dari aksi korporasi. Nah, metode yang keempat adalah margin of safety. Kalau kita udah nemuin perusahaan yang baik, fundamentalnya bagus, prospeknya bagus, GCG-nya bagus, dan memiliki keunggulan, bukan berarti loh kita harus membeli perusahaan tersebut di harga berapapun. Baiknya kita cari perusahaan yang terdiskon dari nilai wajarnya. Nah, diskon ini disebut dengan margin of safety. Misalnya ada satu perusahaan, nilai wajarnya adalah 1.000. Tapi saat ini perusahaan tersebut di market dihargai Rp500. Maka margin of safety dari perusahaan ini adalah Rp500 atau sedang terdiskon 50%. Nah, kalau kamu beli perusahaan seperti ini, artinya kamu sedang membeli perusahaan yang bagus di harga yang under value dibanding nilai wajarnya.